Halo teman-teman semua, jadi melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai Word, sekarang kita ingin lanjut belajar bersama untuk belajar penggunaan Excel untuk beberapa kebutuhan. Nah, untuk yang pertama, materi 1 kita bakal belajar mengenai format sel dan juga penulisan fungsi secara sederhana. Nah, untuk yang pertama, format sel, caranya bisa kita blok bagian yang ingin kita format, kemudian kita klik kanan, di sini lalu kita pilih format sel. Nah, nilai yang di general itu nilai desimal. Kemudian jika kita ingin mengubah jadi pecahan, kita bisa pilih ke fraction. Atau jika kita ingin mengubah jadi nilai baku atau scientific, bisa kita pakai kategori scientific. Bisa kita atur juga berapa nilai desimalnya. Nah, tapi untuk kali ini kita bisa mungkin pakai nilai general saja atau nilai desimal. Kemudian untuk sum, untuk penulisan fungsi di Excel bisa kita lakukan langsung di sel. Misalnya sum dalam kurung, kemudian kita pilih range-nya. Atau bisa juga kalian kerjakan pakai fx. Fx, pilih sum. Kemudian kita lakuin hal yang sama kayak tadi, kita blok range-nya. Klik OK. Nah, udah jadi teman-teman. Nah, lalu yang untuk T3, misalnya kita ingin mencari sesuatu dengan formula yang sama atau rumus yang sama, kita bisa ngelakuin dengan cara menarik teman-teman. Di sini ada box hitam, taruh kursor kalian di situ, lalu ketika udah jadi tanda plus kayak gini bisa kita tarik. Nah, udah jadi teman-teman. Untuk average bisa kita lakukan hal yang sama untuk mencari rata-rata. Average, lalu kita blok. Nah, kemudian bisa kita tarik. Nah, untuk Q1 kita pakai fungsi kuartil. Nah, di sini agak berbeda teman-teman karena ada dua parameter. Ada parameter array dan parameter quart. Parameter quart itu untuk menentukan dia kuartil keberapa. Nah, maka dari itu, pertama untuk array kita bisa masukin range datanya. Kemudian kita pisahin pakai titik koma. Kita pilih karena ini kuartil 1, kita pakai kuartil 1. Kemudian kita tutup kurung sama dan kita enter. Nah, kita udah dapat untuk nilai kuartil 1 di T1. Kemudian di sini bisa kita tarik lagi. Nah, udah jadi teman-teman. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai conditional, baik yang bertingkat maupun yang tidak, dan penulisan rumus. Pertama untuk conditional terlebih dahulu. Untuk conditional yang biasa, kita bisa ketik aja sama dengan if, dalam kurung, di sini ada 3 parameter. Untuk logical test-nya kita masukkan persyaratan teman-teman. Misalnya kita buat untuk nilai di atas 75, dia itu lulus, sedangkan nilai di bawah 75 dia itu gagal. Artinya nilai di sini harus lebih dari sama dengan 75. Caranya tinggal kita klik range yang kita atau sel yang kita inginkan untuk diproses, kemudian pakai tanda lebih besar sama dengan, kita ketik 75. Kemudian kita pisahkan pakai titik koma. Value if true itu nilai jika benar atau nilai jika B2 lebih besar sama dengan 75. Karena kita ingin menulis lulus dan lulus bukan merupakan sebuah angka, kita bisa pakai titik petik, tanda petik. Tanda petik lulus. Kemudian kita pakai titik koma lagi. Value if false, artinya nilai jika ini tidak benar atau jika tidak lebih besar sama dengan 75. Kita pakai petik lagi, gagal. Nah, setelah itu bisa kita tutup kurung. Kemudian jika sudah kita tarik seperti tadi. Nah, jadi nilai yang di atas 75 lulus, untuk nilai yang di bawah 75 gagal. Kemudian di sini kita ingin membuat tingkatan nilai, yaitu untuk nilai paling tinggi A dengan kriteria di atas 80, kemudian kriteria kedua adalah B di antara 70 sampai 80 atau 70 sampai 79,
Kemudian kriteria yang ketiga itu C, nilai paling rendah, yaitu di bawah 70. Nah, maka dari itu kita untuk bagian awalnya sama seperti yang tadi. If kita pilih selnya, if B2 lebih besar sama dengan 80, kemudian kita pisahkan pakai titik koma, kita petik A. Jika nilai B2 lebih besar sama dengan 80, dia dapat nilai A. Kemudian kita pisahkan pakai titik koma. Nah, karena ini bertingkat, kita pakai fungsi if lagi, teman-teman. If, jangan lupa buat dalam kurung lagi, if B2 lebih besar sama dengan 70. Artinya jika B2 lebih besar sama dengan 70, titik 2 lagi, petik B. Kemudian titik 2. Nah, di sini karena nilai paling rendah C, jadi bisa langsung kita klik aja. Jadi jika tidak memenuhi kedua persyaratan ini, langsung kita anggap dapat nilai C. Tapi jika teman-teman ingin membuat nilai sampai D atau sampai E, itu bisa kalian lanjutkan langsung pakai fungsi if lagi, seperti yang di sini. Nah, karena ini di contoh ini kita udah selesai, kita bisa tutup kurung. Jangan lupa ya, tutup kurung jumlahnya harus sama kayak banyak kurung, agar formulanya valid. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita enter. Jadi nilai 76 itu nilai hurufnya B. Nah, kita udah dapat nilai huruf dari murid A sampai F. Kemudian berikutnya mengenai penulisan rumus yang agak kompleks, teman-teman. Jadi di sini aku ada salah satu contoh rumus dan penyelesaiannya. Untuk di sini ada X1 dan X2. Ini kalau kita hitung X1-nya itu sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan min 2/3. Kalau misalnya kita hitung manual. Nah, di sini kita coba berhitung dengan menggunakan Excel. Caranya sama, kita pakai min dan plus untuk pengurangan dan penjumlahan. Kita pakai garing atau garis miring untuk pembagian. Kita pakai tanda bintang untuk perkalian. Dan untuk akar, kita bisa pakai SQRT atau square root. Mungkin bisa kita mulai aja, teman-teman. Kita buat bagian atasnya terlebih dahulu. Jadi sama dengan min B, min lalu pilih sel B-nya. Kemudian karena ini supaya lebih mudah juga supaya lebih valid, kita bisa pakai tanda kurung dulu sebelumnya, teman-teman. Untuk X1 kita bisa pakai tanda plus, kemudian akar B kuadrat min 4AC. Ini kita kurung aja, atau mungkin nggak usah, nggak apa-apa juga. Langsung kita SQRT, square root, dalam kurung B kuadrat. Kita pilih B, kemudian untuk kuadrat bisa kalian pakai tanda ini. Nah, tanda seperti segitiga ini, teman-teman. Kemudian klik pangkat 2, B kuadrat min 4 kali A kali C. 4 kali A kali C. Udah kurung tutup. Dan di sini karena tadi sebelumnya waktu di awal aku udah pakai kurung buka, jangan lupa buat di kurung tutup. Nah, ini udah jadi untuk bagian yang atasnya. Kemudian untuk bagian yang bawahnya, bagi 2A, jangan lupa kita buat pakai kurung juga. Jadi bagian atas dibagi, kita pakai garis miring, dalam kurung bagian bawah. Jadi 2 kali A, tutup kurung. Nah, setelah kita cek apakah formulanya udah benar, apakah tutup kurung jumlahnya udah sebanyak-banyak buka kurung, kita bisa enter kalau misalnya sudah yakin. Nah, di sini 5. Hasilnya itu sama dengan 13 plus 17 atau akar 289/6. Nah, untuk X2, karena rumusnya sama, kita bisa kopas saja, teman-teman. Lalu kita ganti bagian yang diperlukan. Kita Ctrl C, Enter. Kemudian di sini bisa langsung kita kopas saja. Tapi jangan lupa untuk bagian di sini diganti tanda min.
Nah, udah jadi teman-teman. Oke, untuk materi berikutnya kita bakal mempelajari cara untuk mengunci sel dan membuat VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, pertama untuk cara mengunci sel dulu, itu berguna supaya sel tidak bergerak ketika ditarik ke atas, misalnya ke samping atau ke bawah. Nah, caranya itu sama dengan kita pakai cara seperti menulis rumus biasa. Anggap saja untuk harga baru sama dengan harga di sini ditambah tambahan. Di sini tambahannya itu 100. Nah, jika selnya nggak dikunci, misalnya kita tarik ke bawah, hasilnya di sini tidak ikut tertambah 100 teman-teman, tapi malah tertambah 0 karena sel-sel di bawahnya itu kosong. Nah, maka dari itu kita perlu mengganti formulanya. Di sini kita supaya selnya terkunci dan angka 100 tidak ikut turun ke bawah, kita bisa pakai tanda dolar. Nah, setelah seperti ini baru kita enter. Kemudian baru kita tarik ke bawah. Nah, jadinya untuk harga Indomie rendang, sambal matah, dan kari ayam semuanya tertambah 100. Oh iya, sebenarnya kalian juga bisa pakai cara mengganti rumusnya dengan jadinya 100 plus B2 gitu juga bisa. Tapi kalau misalnya angkanya lebih panjang atau banyak gitu, lebih disaranin untuk pakai cara mengunci sel teman-teman supaya menghindari kesalahan juga. Oke, untuk berikutnya kita belajar cara VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi tujuan VLOOKUP dan HLOOKUP itu mencari data teman-teman. Misalnya mencari data untuk harga Indomie rendang atau untuk stok Indomie kari ayam. Nah, di sini mau aku beri contoh untuk VLOOKUP. Misalnya harga Indomie rendang. Di sini caranya cukup kita pakai sama dengan, karena data tersusun secara vertikal, kita pakai VLOOKUP dalam kurung. Nah, lookup value itu untuk mencari nilai yang kita cari. Karena kita ingin mencari harga rendang, artinya lookup value-nya adalah rendang. Oke, rendang. Kemudian titik koma. Table array itu merupakan tabel tempat kita mencari. Di sini seperti ini teman-teman, table array-nya ada 4 kolom. Kita pisahin pakai titik koma lagi. Untuk kolom index number itu tergantung dengan table array-nya. Di sini ada 4 kolom. Misalnya kita ingin mencari harga, artinya kita pakai kolom kedua. Misalnya kita ingin mencari stok, kita ingin pakai kolom ketiga. Untuk harga baru kolom keempat. Seperti itu teman-teman. Misalnya kita ingin mencari stok, kita pakai 3. Dan untuk range lookup-nya, karena kita mencari exact match, kita pakai false. Supaya yang kita dapatkan bukan cuma perkiraan. Kemudian tutup kurung. Nah, di sini kita dapat bahwa harga Indomie rendang, stok Indomie rendang itu 150 teman-teman. Seperti itu. Untuk fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini lebih banyak digunakan jika data yang kalian pakai itu sangat banyak atau banyak kolom, banyak kategori seperti itu teman-teman. Jadi fungsi ini jauh lebih memudahkan. Mungkin untuk tutorial Excel cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan saat kelas nanti. Terima kasih.